Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rajulan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha tasaaluna innahu kana raqiba. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Anton selaku Pinca BRI Magetan beserta Masa Songko. Yang kami hormati pula Bapak Ketua PP BRI Magetan Bapak Sarni beserta pengurus, dan bapak-bapak, ibu-ibu PP BRI yang berbahagia. Marilah pada pagi yang berbahagia ini kita tidak lupa dan tidak bosan-bosannya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang telah ada pada diri kita. Dan Allah juga berfirman, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmatku, kamu tidak bisa saking banyaknya yang diberikan kepada kita. Coba kita baru melihat badan kita, satu bagian dihilangkan dari badan kita saja, seumpama mata, dihilangkan matanya, kan nggak mau. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya secara pribadi, karena ini masih bulan Syawal, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu karim, mohon maaf lahir. Alhamdulillah Bapak Ibu dan Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin Allah memberikan ujian kepada seluruh umat di dunia ini, yaitu yang berupa corona. Berapa banyak Bapak dan Ibu sekalian, saudara, keluarga, Bapak, Ibu telah mendahului kita. Kita setiap hari hampir terdengar waktu kemarin, setiap pagi, waktu subuh, siang, malam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak sekali yang telah mendahului kita. Maka marilah kita yang diberi kesempatan oleh Allah ini selalu bersyukur, diberi kesempatan. Marilah sisa-sisa umur kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Bapak dan ibu-ibu, umur umatku itu 60 sampai 70. Sedikit sekali yang bisa melampauinya.
Jadi bapak ibu yang umurnya 60 sampai 70 hati-hati nanti. Karena yang namanya kematian itu adalah misteri. Coba ada yang sepedahan meninggal kemarin, ada yang pingpong tahu-tahu meninggal. Ya ini marilah kita renungkan, karena kematian itu misteri, datangnya sewaktu-waktu. Maka saya akan tanya dulu kepada ibu-ibu, nanti kalau mati ingin masuk surga atau neraka ibu-ibu? Bapak mungkin ya demikian, mesti masuk surga. Maka pada hari ini, pagi ini akan saya sampaikan materi saya ialah gambaran surga dan kriteria penghuni surga. Saya tidak akan kriteria penghuni neraka enggak, gambaran neraka enggak, ini yang indah-indah saja. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang bunyinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku akan hadiahkan kepada hambaku yang soleh surga yang mata belum melihat, telinga belum mendengar, belum terpikirkan dalam benak manusia. Jadi surga itu luar biasa. Mata belum pernah melihat, telinga pernah mendengar, hati belum pernah terbesit. Jadi bangunan yang paling baik dibandingkan dengan surga itu tidak ada apa-apanya. Ya ini. Yang kedua yaitu sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ceritakan kami tentang surga dan apa bangunannya. Rasulullah menjawab, campurannya berasal dari Japaron, batu batanya dari emas dan perak. Bangunan surga itu kriterianya dari intan dan permata, tanahnya dari kesturi. Tidak ada yang bangunan seperti itu. Bangunan yang paling baik itu hanya kepunyaan di dunia ini Nabi Sulaiman. Jadi yang namanya Ratu Bilqis itu masuk ke istananya Nabi Sulaiman itu sampai dicincing nih jari ini, ditiro itu banyu tibaknya apa, saking dilape marmernya itu. Ini dari hadis. Sekarang dari ayat Quran, surat Muhammad ayat 15 yang bunyinya artinya saja, perumpamaan surga yang diberikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa, sungai-sungainya itu tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungainya itu dari air susu dan tidak berubah rasanya. Sungai-sungainya itu berasal dari komer atau arak, dan lezat siapa yang meminumnya. Dan sungai-sungainya itu berasal dari madu yang disaring, dan orang yang masuk di dalamnya yaitu akan kekal abadi, tidak mati, pakaiannya tidak pernah usang. Terus umurnya muda terus. Coba yang bayang nih, sungainya saja dari susu, dari komer arak. Kalau komer dunia memabukkan ya Pak Kusnadi, Pak Kusnadi, Pak Kusnadi. Ini sungai di surga itu komer, tapi tidak memabukkan, dari madu yang disaring. Dari ayat selanjutnya dari surat Ar-Rahman yang telah dibaca oleh adik saya ini, yaitu penghuni
penghuni surga itu adalah wanita-wanita yang cantik-cantik lagi baik, cantik jelita, putih bersih, dipingit di dalam rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, gambaran bidadari itu di sana nanti orang yang paling cantik di dunia, yang dikatakan siapa yang pernah melihat poli itu ada bidadari dari Turki, bidadari poli namanya Zahra Khan, cantiknya seperti luar biasa. Tapi bidadari itu cantiknya 99 kali dari itu bintang Cina yang namanya Gong Li, itu cantiknya luar biasa. Bintang film Amerika Angelina Jolie itu masih titel 99 dari bidadari yang ada di surga ini. Maka marilah, mumpung kita masih diberi kesempatan kesehatan ini, kita cepat atau lambat kita akan menuju yang namanya alam akhirat itu abadi abada, yaitu tidak ada batasnya, kekal, tidak terasa. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya ini, teman saya ini, Mbak Nani ini dari SD SMP teman saya sudah kepala 7 tidak terasa, 70 sekian, saya syukuri. Tapi alhamdulillah saya masih bisa olahraga. Dari kecil sampai tua saya olahraga, saya pingpong. Bapak sekalian dan ibu-ibu, tadi gambaran dari Al-Quran dan hadis tentang surga. Tetap sekarang yaitu kriteria siapa yang akan menempati surga itu telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Mungkin ada yang hafal, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarai wad-dharai wal hadina al-ghaidha wal hafidana linnas wallahu yuhibbul muhsinin waladina idza fa'alu faqisatan aw dhalamu anfusahum takarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illa Allah wa lam yusiru ma fa'alu wa hum ya'lamun, yang artinya dan bersegeralah, nek cara Jawa ini dan cepet-cepet dan bersegera ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit yang dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, orang yang bisa menahan amarah, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, orang yang suka Allah SWT yang berbuat kebajikan. Dan apabila manusia berbuat keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu mohon ampun. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa atau kesalahan selain Allah? Dan dia tidak meneruskan perbuatannya walaupun dia itu mengetahui. Jadi artinya surat Al-Baqarah itu demikian. Dari ayat yang mulia ini, Bapak dan Ibu-ibu, penghuni surga yang pertama itu ialah orang yang bertakwa. Kriteria untuk bisa menempati surga nanti yang telah saya sebutkan itu orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terutama yang menjalankan perintah Allah itu ialah sholat, Bapak Ibu sekalian. Sholat pertama kali besok yang ditanya itu bukan hartamu berapa, kamu jadi apa, tidak.
sholat Bapak. Kalau sholat kita baik, insya Allah amal semuanya kita baik. Tapi kalau sholat kita jelek, amal yang kita lakukan di dunia ini juga akan jelek. Tidak panjang-panjang, takwa itu gambarannya seperti itu. Yang kedua yaitu orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Sudahkah kita seperti itu Bapak sekalian? Kalau bahasa Indonesianya dermawan, nek wong Jawane loman. Rasulullah bersabda, bersedekahlah kamu walaupun hanya sebiji kurma. Nek ngamal nyawa dhewe gampang, tapi kepada orang lain kadang-kadang sulit. Contoh fenomena yang ada, naik haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tobat tapi ditahan satu umroh atau satu haji, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, langsung kira-kira sulit. Sebaik-baik umatku itu yang bisa berbuat untuk orang lain. Sampai di ayat Munafikun ayat 10 Bapak dan Ibu-ibu, uangnya nek mati, orang itu kalau mati, nek urip nek kalau hidup kembali, pertama yang dilakukan adalah sedekah. Tahanlah ya Allah, aku akan mensedekahkan lagi. Kasep pesan terlambat itu berbuat untuk orang lain. Mungkin tetangga kita, saudara kita, sekali lagi sering saya sampaikan, kalau kita itu sedekah kepada famili kita akan mendapat dua Pak, pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Jadi sebelum ke orang lain, saudara kita, itu yang harus kita. Yang selanjutnya yaitu, ini belum saya sampaikan ya, ini saya sampaikan ayat Muhammad ayat 35 yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tidak menyedekahkan hartanya di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka pada hari emas dan perak dipanaskan di neraka jahanam, dibakar punggung mereka, dibakar lambung mereka, dibakar dahi mereka, dengan mengatakan inilah harta yang kamu simpan, maka rasakanlah yaitu apa yang kamu simpan sendiri. Jadi apa enggak ngeri lah, itu mesti kena. Ini firman Allah itu mesti betulnya. Jadi orang-orang yang tidak menafkahkan hartanya itu diancam oleh Allah, disetrika oleh dahinya, punggungnya dan lambungnya dari emas perak yang disimpan itu. Makanya Bapak, kalau sudah punya tabungan di bank kita BRI 100 juta lebih, itu harus hukumnya harus dikeluarkan 2,5%. Nek isi 10 juta menak, nek 100 kok 2,5 juta kok oke men. Apalagi yang punya 1 miliar 25 juta wes, kalau ndak imannya kuat mesti nggak bisa dikeluarkan. Ini saya hanya menyampaikan karena apa? Hanya katanya saling ingat mengingatkan. Soalnya ada teman kita itu yang tabungannya mungkin ada yang 1 miliar ada, tapi ingat kalau tidak dikeluarkan nanti akan disiksa oleh Allah. Karena apa? Cepat atau lambat kita itu akan mendesak mayit. Saya ulangi, mayit itu diikuti oleh 3 hal: keluarga, harta, dan amal. Jadi kalau kita itu mengantar jenazah itu keluarga dan harta, mobil-mobil kan pulang. Yang akan mengikuti kita itu adalah amal yang menemani kita. Terusnya awal dhewe tahu ngamal, itu siapa yang menemani?
yang menemani adalah dodonya molo ikat itu. Yang selanjutnya yaitu sudah. Oh ya, ini karena waktu sudah di time out, maaf ya, Tuna masih, tapi karena waktu, mohon maaf, kurang lebihnya, mohon maaf nih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa sekaligus Pak No. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama teman-teman kita yang mau berangkat haji, Bapak Sarjono, Ibu Mariono, Bapak Dolip, Bapak Kusmi, Bapak Bini. Sudah ya Pak? Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar ibadahnya di Arab dan mudah-mudahan mendapat predikat yaitu haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin ya mawajib kafi majidah. Ya Rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Allahumma arina haqqaka wa tattiba'ah wa arina batila batila tinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina a'ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama tahuna latina min haqqina. Rabbana wa la tuhamilna ma la tuhalana bi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta malana fanjurna alal qawmil kafirin. Allahumma pilli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna tamama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma pilih haji wajhi anda ya indi. Allahumma ini bahwini wa nijalun bakrin fa'ani ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa siyatan fil jasadi wa jalbil ilmi wa bil rizqi wa tawban qabla maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan badal maut. Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil khabri wa fitnatil mahya wal mati wa min syarri masjid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu tausiah halal yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sumarno AS. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.